Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini, saya nak menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita yang belajar, bagi kita yang mengkaji dan mengaji. Apa itu? Nah, perlu kita ketahui, kitab Quran, kitab hadis, buku khutbah rukun sembahyang 13 dan sebagainya, itu sejatinya adalah konsep untuk kita jadikan bahan dasar berpikir. Artinya, karena itu konsep sebagai dasar untuk kita berpikir, dia perlu ditumbuh kembangkan. Dia perlu punya buah, yang buah itu dapat kita nikmati dalam rasa diri, sehingga suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan konsep yang kita anut. Nah, makanya kalau kitab Quran, kitab hadis, rukun sembahyang 13 hanya kita baca, kita sampaikan dalam bentuk aslinya, kita uraikan dalam bentuk sesuatu yang masih erat hubungan dengan aslinya, seakan-akan kita tidak menemukan hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak menumbuh kembangkan. Karena kita belum dapat buahnya untuk kita nikmati dan merasa. Belum dapat. Nah, bagaimana contoh untuk menumbuh kembang itu, Pak Abu Fikri? Nah, contohnya begini. Kita temukan dalam konsep iman itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nah, kita tidak usah uraikan Allah dan Muhammadnya, tidak usah. Kita uraikan yang ada pada kita. Nah, kalau iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Kita itu cahaya. Kita itu nur. Nah, analoginya adalah seketika kita berada di dalam gelap, apa yang dapat kita lihat? Apa yang dapat kita pandang? Apa yang dapat kita ketahui? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Kecuali ada listrik, ada strongkeng, ada obor. Barulah kita bisa melihat, menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan kita bisa berjalan di dalamnya. Itulah kekuatan cahaya. Lampu listrik, lampu strongkeng, obor. Nah, yang masalah itu adalah kita ini adalah cahaya. Kalau kita adalah cahaya, pertanyaannya, apa saja sudah kita lihat? Apa saja sudah kita saksikan? Mestinya bisa kita laporkan. Kita informasikan kepada diri kita sendiri. Dalam bahasa lainnya, apa saja sudah kita ketahui tentang alam semesta yang sudah kita tunggu, kita huni dengan cahaya yang kita miliki. Apa saja. Artinya, kita dituntut untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Walaupun tidak persentase besar, setidak-tidaknya yang ada di sekitar kita. Misalnya masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, perkebunan, perdagangan, pertahanan, kesehatan, pendidikan. Harus. Karena kita cahaya. Makanya dituntut oleh Allah dan Rasul. Dengan kalimah-kalimah afala tasma'un. Kamu itu mendengar apa tidak?
Afala tubsirun. Kamu itu memperhatikan atau melihat apa tidak? Afala tafakarun. Kamu itu berpikir apa tidak? Afala takilun. Apakah kamu itu punya akal? Punya? Mana buktinya? Nah, begitu cara kita memahami kaji itu, saudaraku. Tidak bisa kita dengar-dengar saja, lihat-lihat saja. Tidak usah kita cari pelajaran orang lain. Kaji kita cukup. Tidak begitu. Pelajaran kaji kita dijadikan dasar pemikiran. Oke, itu semestinya. Kemudian tumbuh kembangkan dengan cara memperhatikan paham orang lain. Pelajaran orang lain di bidang keilmuan apa saja. Kita tidak boleh jumud. Tidak boleh. Karena kebenaran Allah itu tidak bisa ditampung oleh seorang manusia. Tidak bisa. Kebenaran Allah itu tidak bisa ditampung oleh sebuah organisasi. Tidak bisa. Kita harus melihat kepada fakta sejarah. Pada zaman nabi-nabi, ada di satu zaman itu nabinya 4. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Su'ib, ada Nabi Yusya bin Nun. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak cukup dengan satu orang. Itu nabi populer. Itu nabi yang dipahami, diakui seluruh dunia loh. Bukan hanya organisasi saja mengakui, tapi dunia mengakui. Bukan hanya kelompok Bani Israel saja, dunia mengakui. Itu. Jadi tidak bisa kebenaran Allah itu ditampung oleh satu orang. Disampung oleh satu organisasi. Kita anggap yang lain itu tidak memenuhi kebutuhan kita. Tidak bisa begitu. Kita harus maju berpikir. Kita harus berjuang. Jangan pernah kita berpikir, wah persoalan kami ada yang mempertanggungjawabkan. Siapa itu? Guru kami. Tidak bisa begitu. Alangkah enaknya kita jadi orang. Hidup kita, kerohanian kita, spiritual kita dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Tidak bisa. Kita harus lihat sejarah para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Fatimah, anandaku, beribadah, berjuang untuk kepentingan dirimu dunia dan akhirat. Bapakmu walaupun nabi, walaupun rasul, tidak bertanggung jawab atas dirimu. Artinya kalau kau mau baik, kau berjuang, wahai Fatimah. Kalau kau salah, kau akan dihukum. Makanya kata Nabi Muhammad, jika Fatimah itu mencuri, Muhammad akan memotong tangannya. Hati-hati kita berpaham. Loh, kenapa Pak Abu Fikri harus menyampaikan hal seperti itu? Untuk merubah cara berpikir, mindset. Seorang anak ayah semestinya harus berpikir maju. Tidak berjalan di tempat. Apalagi berjalan di tempat merasa sudah cukup. Lebih parah lagi merasa paling benar. Jangan. Bahwa kebenaran itu ada dalam dada setiap insan. Itulah ruh. Artinya, dari mereka juga ada kebenaran. Baik suara, kata, dan perbuatan. Ada. Bukan hanya kelompok-kelompok kita saja. Tidak begitu, saudaraku. Tidak. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Itu perkataan Allah dan Rasul via Nabi Muhammad kepada semua insan itu. Kebenaran datang daripada Tuhan, itulah ruh. Itulah nur, itulah cahaya. Itulah yang menerangi diri kita. Dunia dan akhirat. Jadi keliru kalau kita berpaham bahwa hanya kita saja, kelompok kita saja. Itu keliru. Nah, oleh karena itu mari kita berpegangan tangan. Kita saling bahu-membahu. Saling dukung-mendukung untuk kemajuan. Bukan untuk kemunduran, untuk kemajuan dunia dan akhirat. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan kepada saudaraku bahwa iri, dengki, benci
berzina, bermabuk-mabukan, berkhianat, membunuh, dosa besar. Neraka dunia akhirat pasti mendepa kita, mendera kita, menghukum kita. Wah, itu kami sudah tahu Pak Abu Fikri. Ya, saya yakin itu. Tapi kita mungkin lupa. Kita tidak berbuat maksiat sama sekali. Tidak berbuat maksiat sama sekali. Tapi kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Pendengaran kita untuk memahami. Penglihatan kita untuk mempelajari. Kena penalti, saudaraku. Kena. Artinya tetap ahli neraka. Dari mana Pak Abu Fikri tahu? Coba perhatikan kalimat Allah berikut ini. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yafqahuna biha walhum a'yunu la yubsiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal wa ulaika humul ghafilun. Akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Apa salahnya ya Allah? Apa kelirunya ya Allah? Apa sih dosanya ya Allah? Kau pengen tahu apa persoalan mereka, Abu Fikri? Ya, ya Allah. Mereka punya hati. Tidak mau berpikir dengan hatinya. Di hati itu ada akal. Mereka punya pendengaran. Tidak mau memahami dengan pendengarannya. Mereka punya penglihatan. Tidak mau belajar dengan penglihatannya. Mereka itu sama dengan binatang. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena mereka lalai. Hidup sudah dikasih. Ruang dan waktu sudah diberikan. Akal fikir sudah ada. Momentum kesempatan ada. Tetapi mereka tidak menggunakannya. Inilah nasihat dari hati ke hati. Kita saling ingat mengingatkan saudaraku. Tidak ada kebencian di hatiku. Demi kebaikan kita bersama. Jadi silahkan maju. Silahkan bergerak. Kalau sudah yakin dengan kebenaran, nyatakan kebenaran itu. Kalau untuk saya bikin video. Kenapa? Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang terukur, teruji, dan diakui. Artinya kita tidak ragu. Ini kita punya kebenaran hanya untuk kita dan kelompok kita. Dibawa keluar kita ragu. Maka itu belum bisa dilengkapi. Belum bisa dikategorikan sebuah kebenaran mutlak. Karena kebenaran itu masih menurut pendapat kita. Belum tentu menurut pendapat orang lain. Oke? Ya, itu saya saudaraku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.